Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak santri, mantan preman paling ditakuti, pemilik nama asli Hercules Rozzero Mursahal, dulunya merupakan sosok yang tidak asing di dunia hitam. Hercules dulu sempat menjalani dunia gelap. Kelihainya membuat Hercules menjadi sosok preman penguasa Tanah Abang yang paling ditakuti. Hampir dunia hitam seJakarta dikuasainya. Hercules Rozzero Mursahal secara resmi diangkat sebagai adik angkat Habib Lutfi, tokoh ulama disegani masyarakat Indonesia. Apakah pernyataan ini diungkapkan oleh Habib Lutfi sendiri? Lantas, kisah inspiratif apakah ketika hidayah itu datang? Lalu, benarkah hidayah tidak bisa dijual maupun dibeli? Simak baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar pengetahuan kita selalu bertambah dan mendapatkan berkah. Jangan lupa like and subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sahabat jejak santri, apakah pernyataan diungkapkan oleh Habib Lutfi sendiri? Pernyataan ini disampaikan Habib Lutfi langsung di kamar pribadinya dan memegang erat tangan Hercules, tak mau dilepas tokoh ulama tersebut. Habib Lutfi bin Yahya merasa kagum dengan sang mantan preman ini jaya. Dan Habib Lutfi katakan, Hercules adalah orang baik, tidak seperti yang dibayangkan. Kekaguman ini terlihat di wajah Habib Lutfi, hingga tidak mau lepas dari Hercules. Bahkan meminta kesediaan Hercules mendampingi Habib Lutfi ke daerah Indramayu. Saya akan tunggu Hercules jam beberapa saja untuk di samping saya ke Indramayu. Pokoknya saya harus didampingi Hercules, adik angkat saya. Kalau adik angkat datang jam 10, saya berangkat jam 10. Kalau datang adik angkat saya jam 11, saya datang jam 11, ujar Habib Lutfi bin Yahya. Terasa pertemuan Habib Lutfi dan Hercules menjadi sejarah baru di Indonesia. Pasalnya, pertemuan bersama Habib diistimewakan di kamar pribadinya, yang jarang tokoh-tokoh negeri untuk masuk di kamar pribadinya. Terlihat pula saat kedatangan Hercules. Didahulukan Hercules dibandingkan tamu yang hadir saat itu. Sudah berkumpul ratusan orang. Lantas, kisah inspiratif apakah ketika hidayah itu datang? Kisah Hercules, sang penguasa Tanah Abang yang masuk Islam. Hercules sangat terkenal di Tanah Abang, Jakarta. Hercules dikenal sebagai preman penguasa Tanah Abang. Dia punya kisah besar dengan salah seorang mantan Jenderal Kopassus Indonesia. Hercules adalah raja jalanan yang pernah malang melintang di dunia hitam di ibu kota Jakarta. Sangat ditakuti lawan dan disegani kawan. Publik menelisik lebih jauh apa sebenarnya yang terjadi pada Hercules sekarang. Postur tubuhnya tidak begitu tinggi, ciri badan yang kurus, tak banyak berdaging, dan hanya memiliki salah satu tangan yang berfungsi dengan baik menjadi pemandangan bila kita melihatnya. Tangan kirinya dikabarkan masih berfungsi normal, sedangkan tangan kanannya sebatas siku gunakan tangan palsu. Ciri lain darinya adalah bola mata kanannya sudah digantikan dengan bola mata buatan. Tetapi setiap kali nama Hercules disebut, yang terbayang adalah rasa seram dan ngeri. Tak bisa didangkal, tak bisa disangkal. Fakta bercerita tentang sepak terjang Hercules dan kelompoknya. Suatu saat ada yang mencoba menanyakan salah satu mitos yang beredar di kalangan masyarakat adalah apakah Hercules kebal peluru. Hercules tersenyum dan membantah hal itu. Kita tidak kebal peluru. Kita selalu selamat karena berbuat amal,
membantu anak yatim piatu. Doa mereka yang selalu membuat saya selamat. Sungguhnya, kisah seram dan ngeri mengenai dirinya. Jarang yang mengetahui bahwa ternyata Hercules adalah penerima penghargaan bintang seroja dari pemerintah saat bergerilya di Timur Leste. Di balik sosok yang menyeramkan ini juga ada sisi lain yang belum banyak diketahui orang. Dalam banyak peristiwa kebakaran, ternyata Hercules menyumbang bertonton beras kepada para korban, termasuk buku-buku tulis dan buku pelajaran bagi anak-anak korban kebakaran. Begitu juga ketika terjadi bencana tsunami di beberapa wilayah, Hercules memberi sumbangan beras dan pakaian. Apalagi soal beras, memang tidak menjadi soal baginya karena Hercules memiliki 7 hektar sawah di daerah Indramayu, Jawa Barat. Bahkan juga bantuan-bantuan bahan bangunan dan semen untuk pembangunan masjid-masjid. Sisi lain yang menarik dari Hercules adalah kepeduliannya pada pendidikan. Saya memang tidak tamat SMA, tapi saya menyadari pendidikan itu penting, ujar ayah 3 anak ini. Waktu hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam kolbu seorang raja preman Tanah Abang yang malang melintang di dunia jalanan itu, kini berubah haluan menjadi seorang yang dekat dengan ulama. Pernyataan mantan preman kawakan sang mu'alaf yang membuat kita malu. Dulu saya keluar masuk penjara karena kebodohan saya membela kemaksiatan. Sekarang saya lebih siap keluar masuk penjara membela agama saya, Islam. Bahkan mati sekalipun saya siap, karena itu lebih baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, benarkah hidayah tidak bisa dijual maupun dibeli? Hidayah adalah rahasia ilahi, jalan hidayah Allah melalui banyak cara yang manusia tidak bisa menebaknya. Cara terbaik mensyukuri hidayah adalah melakukan amal terbaik sebagai bekal kehidupan nanti. Hercules sowan ke Habib Lutfi bin Yahya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bil husnil khatimah. Ya Allah, akhirlah hidup kami dengan Islam, akhirlah hidup kami dengan membawa iman, dan akhirlah hidup kami dengan husnul khatimah. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga inspirasi kali ini bisa menjadi kehidupan yang lebih baik bagi kita semua, dan semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.